Bab 71. Melihat Song Jiaxin berjalan perlahan, bahkan Lin Fan pun sedikit terbewilderet. Peri itu turun ke bumi, bukan begitu kenyataannya. Lin Fan tidak menonaktifkan mata aslinya untuk mengamati Song Jiaxin. Nilai nominal, 97. Peringkat favorit, 75. Lin Fan ingat dengan jelas bahwa ketika pertama kali bertemu Song Jiaxin, penampilannya adalah 95 dan tingkat kesukaannya adalah 60. Sekarang, setelah berdandan, penampilannya langsung meningkat menjadi 97 poin. Jangan dilihat, itu hanya 2 poin keindahan saja. Namun, itu berarti 2 poin ditambahkan ke nilai profil tinggi 95 poin, yang sangat jarang terjadi. Selain itu, kapan tingkat kesukaan tersebut meningkat begitu pesat? Saat itu, Song Jiaxin sudah berjalan di depan semua orang. Saudari Jiaxin, selamat ulang tahun. Seorang pemuda berkata, dan bersamaan dengan itu, ia memberikan hadiah yang dibungkus dengan indah. Terima kasih. Song Jiaxin tersenyum dan menerimanya. Setelah seseorang memimpin, semua orang yang hadir juga membagikan hadiah satu per satu. Lin Fan tidak terjatuh, dan berkata, selamat ulang tahun. Terima kasih. Song Jiaxin terus tersenyum sepanjang waktu. Kemudian, 3 buah jeruji diangkat. Daging sapi premium, sate, naga Australia, teripang, abalone, dan bahan-bahan lainnya juga telah disiapkan. Ada sekelompok anak muda di lokasi kejadian, mengobrol dan memanggang, mereka semua menikmati waktu mereka, dan suasananya sangat santai. Saat itu, Liu Yuhang melihat papan catur di halaman belakang dan berkata, Saudara Fan, bagaimana kalau kita bermain catur? Selalu memanggang daging juga membuat Lin Fan sedikit bosan. Lalu, dia menjawab, oke. Keduanya segera duduk berhadapan dan menyusun papan catur. Liu Yuhang terkekeh dan berkata, Saudara Fan, aku kalah darimu di dalam mobil terakhir kali. Hari ini, aku akan menggunakan catur untuk menentukan tempat. Aku akan memberimu 1 tembakan dan 1 kuda, bagaimana? Lin Fan berkata dengan aneh, kau ingin aku punya pistol dan kuda. Anda tahu, sekarang dia memiliki kemampuan catur profesional. Liu Yuhang ingin menjadikan dirinya sebagai senjata dan kuda. Bukankah ini sama saja mencari kematian? Liu Yuhang berkata, Saudara Fan, aku tidak bermaksud meremehkanmu, tetapi teknikku terlalu kuat. Setelah selesai berbicara, dia langsung melesat keluar. Lin Fan mengikuti. Dadada. Kalian berdua datang dan pergi, terus-menerus menggerakkan bidak catur di papan. Harus saya akui bahwa kemampuan catur Liu Yuhang memang memiliki 2 langkah, dan pada dasarnya dia memiliki kemampuan untuk mengambil 1 langkah dan mengamati 3 langkah selanjutnya. Bagi orang awam, saya khawatir dia sebenarnya bukanlah lawan yang sepadan. Namun, justru Lin Fan lah yang ia temui. Tidak butuh waktu lama bagi alis Liu Yuhang untuk membentuk kata cuan. Akhirnya, dengan pasrah berkata, aku kalah. Orang-orang di sekitar langsung berkata, Liu Yuhang kalah catur secara tak terduga. Tidak. Bukankah dia pernah memenangkan penghargaan sebelumnya? Kemanusiaan di sampingnya. Ekspresi terkejut muncul di wajah Sun Luguo. Sebelumnya, kemampuan catur Liu Yuhang sangat terkenal di kalangan pemain catur. Bahkan, hampir tak terkalahkan. Liu Yuhang dulu sering memamerkan kemampuan caturnya di hadapannya selama beberapa waktu. Itu saja. Tersesat. Liu Yuhang berkata, Saudara Fan, teknikmu benar-benar mengejutkanku. Sepertinya kau memang tak bisa menahan diri untuk bermain. Mari kita coba permainan lain. Lin Fan mengangguk. Wajah orang-orang di sekitarnya menunjukkan ekspresi bingung. Ternyata Liu Yuhang akhirnya menyerah. Tidak heran kamu kalah. Pada saat itu, semua orang juga ikut menunjukkan ketertarikannya, ada yang mengadakan barbecue atau minum anggur merah, ada juga yang berdiri di samping dengan tenang menyaksikan mereka berdua bermain catur. Umum. Jenderal, makan mobil. Jenderal Lin Fan lian beberapa kali, dan akhirnya, langsung memakan mobil Liu Yuhang. Semua orang diam-diam merasa takjub. Sebagai pemeran utama hari ini, mata indah Song Jiaxin juga sedikit bergetar. Saat semua orang sedang memperhatikan permainan catur, seorang lelaki tua berambut abu-abu perlahan berjalan mendekat. Lin Fan terus menggerakkan gerobak, kuda, dan artileri, dan tak lama kemudian dia berkata lagi, Jenderal. Catur mati. Liu Yuhang menghela napas, aku kalah. Orang tua itu tak kuasa menahan diri untuk berkata, anak muda, kemampuanmu bagus. Kakek, kenapa kau datang kemari? Song Jiaxin tersenyum dan memegang lengan lelaki tua itu. Semua orang di sekitar mengikuti dan menyapa, halo, kakek Song. Song Wenming tersenyum dan mengangguk kepada semua orang, menyapa. Lalu berkata, saya baru berada di sana beberapa waktu. Lalu, dia tersenyum pada Lin Fan, jarang sekali saya melihat pemuda seperti Anda yang memiliki kemampuan catur seperti ini. Kakek Song, Anda lulus ujian, saya hanya tahu sedikit tentang bulunya, kata Lin Fan.
Song Wenming berkata, pemuda ini terlalu rendah hati, apakah kau tertarik bermain denganku, seorang lelaki tua? Liu Yuhang buru-buru bangkit dan menyerahkan posisinya. Lin Fan berkata, kakek Song, tolong. Setelah Yi Ren digantikan oleh Song Wenming, semua orang lebih memperhatikan. Hampir mengelilingi seluruh kelompok papan catur. Makan tentara. Menembak. Kuda lompat. Umum. Di halaman, terdengar suara dari waktu ke waktu. Namun, setelah beberapa saat, suara itu berhenti lagi. Kali ini, Song Wenming terdiam cukup lama. Akhirnya, saya harus mengatakan, saya kalah. Lin Fan berkata, kakek Song, Anda sangat rendah hati. Song Wenming tersenyum dan menggelengkan kepalanya, pemuda itu mengambil satu langkah dan melihat 5 langkah. Tata letaknya juga sangat cerdas. Haruskah dia masih bermain Go? Sedikit, kata Lin Fan. Benarkah? Song Wenming sedikit terkejut, dan berkata, kalau begitu, mari kita mainkan permainan Go lagi. Sambil berbicara, Song Wenming membalik papan catur, dan di bawahnya terdapat papan catur Go. Anak muda, kamu duluan. Oke. Lin Fan tanpa ragu mengambil bidak catur hitam dan meletakkannya di tengah. Hah. Memulai Tian Yuan. Song Wenming terkejut. Dia berpikir sejenak, lalu meletakkan bidak catur putih di posisi bintang. Terpatah. 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 Kalian berdua datang dan aku pergi, terus-menerus terjatuh, menyebabkan irama perkusi di halaman belakang. Sebagian besar orang awam mungkin baru saja melihat film Go di TV. Sejujurnya, saya sama sekali tidak tahu aturan permainan Go, dan saya bahkan belum pernah menyentuh permainan Go. Namun, semua orang yang hadir berasal dari kalangan atas Jiangbei. Mereka telah menerima berbagai pelatihan sejak usia muda. Go adalah salah satunya. Mereka mungkin tidak mahir dalam permainan Go, tetapi mereka tetap mengetahui aturan-aturan dasarnya. Pada awalnya, mereka mampu mengikuti ide Lin Fan dan Song Wenming dalam bermain catur. Namun, tak butuh waktu lama sampai mata semua orang menjadi kabur, dan kepala mereka perlahan-lahan menjadi sedikit bingung. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kekuatan catur yang terlalu besar. Terpatah. Saat itu, Lin Fan terjatuh lagi. Namun Song Wenming lambat untuk menetap. Setelah sekian lama, dia menghela napas dan berkata, aku kalah. Semua orang mendengar kata-kata itu dan menatap tatapan Lin Fan, sedikit lebih terkejut. Song adalah seorang lelaki tua, tetapi seorang master Go yang terkenal. Dan Song Jiaxin selalu menatap Lin Fan dengan mata indahnya. Dia memperhatikan gerakan Lin Fan yang menggendong putranya dan putranya yang terjatuh, dengan ekspresi fokus, dan dia sedikit terkejut. Ketika Lin Fan meraih kemenangan terakhir, jantung Song Jiaxin berdebar kencang. Nilai matematika yang bagus dan kemampuan mengemudi yang mumpuni. Sekarang, bahkan catur dan Go pun menjadi sangat kuat. Lin Fan, ada berapa banyak rahasia yang kau simpan? Lin Fan berkata, terima kasih, kakek Song, atas kerendahan hatimu. Song Wenming Yan mendengar itu, dan dia mau tak mau mempertimbangkan kembali pendapatnya tentang Lin Fan. Di usia muda, dengan kemampuan catur yang luar biasa seperti itu sudah sangat bagus. Terlebih lagi, dia tetap rendah hati. Ini benar-benar langka. Song Wenming berkata, teman kecil Lin, bagaimana kalau kita main ronde lagi? Dari seorang pemuda hingga Lin Xiaoyou. Jelas sekali, Lin Fan memiliki posisi yang tinggi di hati Song Wenming. Catur jenis apa yang kamu mainkan? Hari ini ulang tahun Jiaxin. Aku akan menunggu untuk melihat apa yang terjadi saat kamu bermain catur. Di belakangnya, terdengar suara yang agak serak. Kemudian, seorang nenek tua berambut abu-abu berjalan keluar perlahan. Nenek. Song Jiaxin melangkah maju untuk membantu dan berkata. Huang Chunlan tersenyum dan berkata, cucu perempuan yang baik. Nenek, masih pagi, biarkan kakek bermain beberapa ronde lagi, tidak apa-apa. Kata Song Jiaxin. Huang Chunlan berkata, seperti apa kelihatannya? Dia ingin bermain catur, dan dia akan bermain perlahan nanti. Song Wenming juga berdiri dan tersenyum, ya, hari ini adalah hari ulang tahunmu, dan aku akan turun bersama Lin Xiaoyou nanti. Ayah, ibu, apakah kalian juga di sini? Di kejauhan, sepasang suami istri parubaya berjalan mendekat. Mereka adalah orang tua Song Jiaxin. Semua orang yang hadir menyapa mereka satu per satu. Halo paman. Halo tante. Pasangan parubaya itu juga menanggapi dengan sopan. Terima kasih sudah datang ke pesta ulang tahun Jiaxin, semoga kalian bersenang-senang. Setelah orang tua dan kakek nenek Song Jiaxin bergabung, semua orang tampak sedikit kaku. Mereka pun merasakan hal yang sama, jadi mereka tidak tinggal lama. Setelah menemukan alasan, mereka pergi bersama. Benar saja, setelah para tetua Song Jiaxin pergi, suasana di seluruh halaman belakang kembali ramai. Saudara Fan, mobilmu keren sekali. Aku tidak menyangka catur dan Go bisa sekeren ini. Aku ingin berlutut di hadapanmu, kata Liu Yuhang. Lin Fan tersenyum dan berkata, benarkah? Kalau begitu, kamu berlututlah, aku tidak keberatan.
Semua orang di sekitar berbicara dan mendengarkan, diikuti oleh sorakan ejekan, dan suasananya sangat riang. Setelah memakan kue, Lin Fan duduk di kursi malas, menghadap angin sepoi-sepoi, memandang langit berbintang yang cerah. Villa ini cukup nyaman untuk ditinggali. Song Jiaxin tidak menyadari kapan dia datang, dan berkata, dengan kemampuanmu, seharusnya mudah untuk membeli villa di sini, kan? Lin Fan berkata, sebuah villa di sisi Anda harganya sekitar 1 atau 2 miliar, kan? Saya masih sedikit khawatir untuk saat ini. Meskipun demikian, Lin Fan memiliki gedung Qiankun, 51% saham di Yinsan Group, sebuah gedung di Wanjiahua, sebuah KM Mall, dan aset lainnya. Namun, dana ini berasal dari sistem dan hanya dapat digunakan untuk dividen dan pengumpulan sewa, dan tidak dapat dijual. Modal asli Lin Fan hanya sebesar 140 juta yuan. Uang sebesar 140 juta itu hampir tidak cukup untuk membeli sebuah villa di sini. Namun, Lin Fan tidak ingin menghabiskan semua uangnya sekaligus. Song Jiaxin tersenyum dan berkata, kurasa kau tidak pernah merasa tegang. Anda tahu, Lin Fan dengan santai menolak mobil sport super seharga 28 juta itu. Lin Fan tersenyum dan menyentuh hidungnya. Pesta ulang tahun ini berlangsung hingga pukul 11 malam. Saat ini, asrama sekolah sudah ditutup. Jadi Lin Fan datang ke kota Yike lagi. Malam itu, Lin Fan dan Qiu Ziqian tidak bisa tidur. Huang Ling yang tinggal di kamar sebelah juga tidak bisa tidur. Keesokan harinya, setelah sarapan, Lin Fan berkendara ke Universitas Jiangbei seperti biasa. Ketika Lin Fan tiba di kelas, konselor Sun Yaodong sudah berdiri di atas panggung. Setelah bel kelas berbunyi nyaring, Sun Yaodong tersenyum dan berkata, aku selalu berpikir kalian adalah kelompok siswa terbaik di sekolah. Ternyata penglihatanku sangat tepat. Selanjutnya, umumkan daftar pemenang hadiah provinsi dalam kontes pemodelan matematika. Zhao Yin, juara ketiga provinsi. Song Yi, juara ketiga provinsi. Ma Zong, juara kedua provinsi. Ketika semua orang mendengar nama mereka, mereka semua menunjukkan sedikit kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Terutama Song Yi, seluruh tubuhnya hampir melompat kegirangan. Tak lama kemudian, Sun Yaodong selesai melafalkan nama tersebut. Zheng Jinbao menghela napas, saudara Fan, kita berdua memiliki kehidupan yang sulit. Pada saat itu, Sun Yaodong berkata lagi, selanjutnya, kami akan mengumumkan daftar pemenang penghargaan nasional dalam kontes pemodelan matematika. Lin Fan. Zheng Jinbao. Ternyata, hanya dialah yang menderita karena kehidupan. Sun Yaodong melanjutkan, Lin Fan adalah satu-satunya pemenang penghargaan nasional di kelas kami dan satu-satunya pemenang penghargaan nasional di Universitas Jiangbei. Mari kita bertepuk tangan dan memberi selamat. Papa, Papa. Sun Yaodong mengambil inisiatif dan menamparnya. Seketika itu, seluruh kelas pun bertepuk tangan meriah. Song Jiaxin, yang duduk tidak jauh dari situ, menatap Lin Fan dengan mata berbinar. Karena keduanya duduk di baris yang sama, hanya profil Lin Fan yang terlihat ketika dia menoleh. Namun, justru tatapan inilah yang secara tak terobsesimo membuat detak jantung Song Jiaxin meningkat beberapa kali. Lin Fan tentu saja tidak tahu tentang hal ini. Saat itu, ada sedikit rasa gembira di hatinya. Karena, dalam benak Lin Fan, ada suara peringatan yang jelas. Ding! Selesaikan tugas dan menangkan sertifikat nasional dalam kontes pemodelan matematika. Dapatkan 5 amplop merah perak. Misi selesai. Sun Yaodong melanjutkan, Lin Fan, kamu harus bersiap. Kamu harus pergi ke ibu kota dalam 2 hari untuk melakukan presentasi di tempat untuk menentukan tingkat penghargaan nasional. Tunjukkan penampilan terbaik dan berusahalah untuk kembali dengan piala pendidikan tinggi. Hahaha. Berbicara soal itu, Sun Yaodong tak kuasa menahan tawa terbahak-bahak. Sepertinya dia sudah pernah melihat adegan di mana Lin Fan membawa kembali piala Gao Jiao. Namun, dia tidak tahu bahwa Lin Fan tidak berencana pergi ke Beijing untuk membela diri. Lin Fan sama sekali tidak tertarik dengan penghargaan tingkat nasional dan piala pendidikan tinggi. Setelah misi selesai, apakah Anda akan melakukan perjalanan lagi ke ibu kota? Maaf. Dia lebih suka tidur di atas meja. Setelah Sun Yaodong pergi, Song Yi tak kuasa menahan rasa bangga. Penglihatan Tuan Sun sangat bagus, dan saya bisa tahu sekilas bahwa saya luar biasa. Ia berhenti sejenak, lalu menghela napas dengan sengaja, sayangnya, aku masih belum bermain dengan baik. Aku hanya memenangkan juara ketiga provinsi. Tidak seperti Ma Zong dan Fan, yang satu juara kedua provinsi, satu juara nasional. Zheng Jinbao mengerutkan bibir dan berkata, aku belum memenangkan hadiah apapun. Song Yi menepuk bahu Zheng Jinbao, dan berkata dengan sungguh-sungguh, kamu juga tidak kalah hebat, kamu punya 2 teman sekamar yang meraih penghargaan provinsi dan 1 penghargaan nasional. Zheng Jinbao. Sekolah usai lebih awal hari ini. Setelah makan siang, Lin Fan berbaring santai di tempat tidur. Ding! Ponsel di sakunya sedikit bergetar. Jam 12.
Amplop merah itu muncul. Ding. Selamat, Anda mendapatkan 8 yuan. Ding. Selamat, Anda mendapatkan 99 yuan. Titik. Ding. Selamat, Anda mendapatkan 2000 yuan. Ding. Selamat, Anda mendapatkan 10.000 yuan. Kali ini, Lin Fan menerima total 30.225 yuan. Kemudian, dia mengalihkan perhatiannya ke amplop merah keperakan itu. Gumamnya dalam hati, ditambah 5 amplop merah perak yang didapat untuk ulang tahun Yuxuan, totalnya ada 10 amplop merah perak, mari kita lihat apa yang bisa kita dapatkan. Menyalakan. Ding. Selamat, Anda telah menerima 200.000 yuan. Ding. Selamat, Anda mendapatkan kartu ganda keterampilan. Titik. Ding. Selamat, Anda telah menerima 500.000 yuan. Ding. Selamat, Anda telah memenangkan grup Villa Panlong. Titik. Ding. Selamat, perisai energi berhasil didapatkan. Titik. Lin Fan menerima 10 amplop merah perak dengan total uang 1,2 juta yuan. Dengan jumlah uang sebanyak itu, Lin Fan tidak mempedulikannya. Dia langsung fokus pada kartu pengganda keterampilan, perisai energi, dan grup Villa Panlong. Kartu pengganda kemampuan. Dapat digandakan untuk kemampuan tertentu dalam waktu 1 jam. Memiliki kemampuan yang lebih kuat dan menunjukkan pesona yang lebih memikat. Lin Fan mengangguk sedikit ketika melihat ini. Dapat menggandakan kemampuan suatu keterampilan, yang tentunya merupakan hal yang sangat baik. Yang disayangkan adalah prosesnya hanya memakan waktu 1 jam. Perisai energi. Perisai ini terus-menerus menyerap energi bebas di dunia, dan ketika menghadapi bahaya, secara otomatis membentuk lapisan pelindung transparan untuk melindungi keselamatan penggunanya. Mata Lin Fan sedikit berbinar. Meskipun begitu, sekarang Lin Fan memiliki estetika yang brutal dan mampu menghadapi 100 musuh sekaligus. Namun, dunia saat ini masih berada di era senjata termal. Jika suatu saat dia dikompromikan oleh seseorang, maka dia tidak akan bisa lolos sama sekali. Sekarang, ada jaminan tertentu. Panlong Villas, sebuah kompleks villa yang terletak di tepi Danau Tianhu di pusat Jiangbei, dengan pemandangan indah dan cocok untuk tempat tinggal. Lin Fan melihat ini dengan ekspresi aneh di wajahnya. Sekelompok villa di tepi danau di atas langit. Dia ingat dengan sangat jelas bahwa ada 2 villa di tepi Danau Tianhu, salah satunya adalah Villa Kungsing tempat keluarga Song Jiaxin berada, dan yang lainnya adalah Villa Panlong yang baru dibangun. Nah, apakah Anda sudah menjadi pemilik Panlong Villa Group? Saat Lin Fan mendongak, seikat kunci dan setumpuk sertifikat gelar muncul di hadapannya. Lin Fan perlahan membuka sertifikat gelar tersebut. Villa Panlong No. 1. Dengan luas 3.200 meter persegi, pemilik properti adalah Lin Fan. Villa Panlong No. 2. Dengan luas 3.300 meter persegi, pemilik properti adalah Lin Fan. Titik. Villa Panlong No. 10. Dengan luas 3.300 meter persegi, pemilik properti adalah Lin Fan. 10 set, lengkap dengan 10 set villa, semuanya milik Lin Fan. Bahkan Lin Fan kini memiliki banyak properti seperti Gedung Qiankun, Wanjia Huafu, Pusat Perbelanjaan KM, dan lain sebagainya. Namun setelah melihat tumpukan sertifikat kepemilikan, senyum muncul di wajahnya. Berseru, amplop merah perak itu benar-benar bagus. Titik. Sepulang sekolah di sore hari, Lin Fan langsung berjalan ke tempat parkir. Lagi pula, tidak terjadi apa-apa di malam hari. Dia pergi ke Panlong Villas untuk melihat rumah yang baru saja dibelinya. Jika jaraknya jauh, Lin Fan akan mengendarai Mercedes-Benz G. Karena G besar relatif ramah terhadap pinggang. Ranlong Villas hanya berjarak 20 km dari Universitas Jiangbei. Oleh karena itu, Lin Fan memilih untuk mengendarai Lamborghini, yang memiliki tenaga kuda yang cukup dan kecepatan yang tinggi. Setelah menginjak pedal gas, seluruh mobil melaju lurus ke depan. Titik. Saat ini, Han Tian telah tiba di depan pintu Villa Panlong. Han Tian tersenyum dan berkata, "Halo, saya manajer Lianjie Real Estate, Han Tian. Saya memiliki klien yang ingin membeli Villa 8. Namun, klien cukup sibuk, jadi, percayakan saya untuk membantu mengambil beberapa foto dan mengirimkannya kepadanya, bolehkah saya masuk?" Sebagian orang berpendapat bahwa pemilik properti itu hanya menyulap beberapa kontrak untuk mendapatkan komisi besar. Faktanya, mereka masih perlu melakukan banyak persiapan. Pemotretan yang disengaja seperti ini hanyalah salah satu contohnya. Petugas keamanan itu meminta maaf, semua Villa Panlong kami sudah terjual dan merupakan properti pribadi. Jadi, saya tidak bisa mengizinkan Anda mengambil foto, maaf. Han Tian terkejut sejenak, lalu berkata, semuanya terjual. Sebagai manajer Lianjia, dia mengetahui hampir semua properti di Jiangbei. Panlong Villa adalah grup villa ultra mewah yang baru saja didirikan, dan harga setiap villanya minimal 150 juta yuan. Apakah penjualan selesai dalam waktu sesingkat itu? Han Tian merasa bingung, kenapa aku belum pernah mendengarnya. Hal ini telah diberitahukan oleh pemimpin kami, kata petugas keamanan itu.
Faktanya, bukan hanya Han Tian yang bingung, tetapi petugas keamanan pun juga sangat bingung. Dahulu, beberapa perusahaan real estate juga datang berkunjung dan mengambil foto setiap hari. Selama mereka memiliki kualifikasi yang memadai, petugas keamanan pada dasarnya akan menyetujuinya. Namun, siang ini, pemimpin tersebut tiba-tiba menginformasikan bahwa semua villa telah terjual, dan sekarang perusahaan real estate dan pihak lain dilarang memasuki villa-villa tersebut. Hal ini mengejutkan semua petugas keamanan. Bagi Han Tian, ia akhirnya bertemu dengan seorang pelanggan yang tertarik membeli villa Panlong. Namun, villa itu sudah terjual, dan dia tidak punya pekerjaan. Reading www. Kansu.com. Tidak punya pilihan lain selain berbalik. Mengetuk. Saat itu, terdengar suara langkah kaki cepat di belakangnya. Kemudian, sesosok figur yang familiar muncul di hadapannya. Adalah Lin Fan. Han Tian menatap sosok Lin Fan yang tinggi, fitur wajahnya yang tegas, dan matanya yang cerah, dan jantungnya tanpa sadar berdebar lebih kencang. Han Tian sepertinya merasa bahwa ia telah menatap Lin Fan terlalu lama, seolah-olah telah menemukan pencuri, ia perlahan menundukkan kepalanya. Jelas sekali, Lin Fan juga memperhatikan Han Tian dan berkata sambil tersenyum, "Manajer Han, kita bertemu lagi." Pada saat itu, Han Tian juga menahan napas, tersenyum, dan berkata, "Iya." Setelah terdiam sejenak, dia berkata, "Apakah Tuan Lin ingin membeli rumah di Panlong Villa?" Sayangnya, petugas keamanan mengatakan bahwa semua rumah di sini sudah terjual habis. Tentu saja, apakah itu benar atau tidak, saya perlu menyelidikinya. Lagi pula, upaya menutup-nutupi secara sengaja bukanlah hal yang jarang terjadi di industri real estate. Lin Fan berkata, "Itu tidak benar, saya hanya datang untuk melihat bagaimana keadaan rumah saya." Sambil berbicara, dia menyerahkan setumpuk sertifikat properti kepada petugas keamanan dan berkata, "Bolehkah saya masuk?" Petugas keamanan itu melirik sekilas, membungkuk, menunjukkan senyum yang paling hormat, dan berkata, "Tuan Lin, selamat datang kembali." Melihat hal itu, Han Tian benar-benar tercengang. Apa yang dia lihat? Ternyata Panlong Villas benar-benar sudah terjual habis. Terlebih lagi, pembelinya adalah Lin Fan. Saat itu, Lin Fan berbalik dan bertanya, "Manajer Han, apakah Anda ingin masuk dan melihat-lihat?" Meskipun Han Tian juga tahu bahwa Lin Fan adalah seorang pahlawan super. Terakhir kali dia mengajaknya melihat YK City Flats, dia membayar penuh langsung di tempat. Tapi, ini dia Panlong Villa. Lagi pula, ini adalah seluruh grup Villa Panlong. Harganya berapa? 1 miliar. 2 miliar. Lin Fan melihat Han Tian masih berdiri dengan linglung, dan mau tak mau bertanya lagi, "Manajer Han, apakah Anda ingin masuk dan melihat-lihat?" Saat itu, Han Tian akhirnya tersadar dan tergagap, baiklah, oke. Setelah melewati gerbang, Anda dapat melihat bunga-bunga berwarna-warni, pepohonan hijau, dan air yang jernih. Saat angin sepoi-sepoi bertiup dari kejauhan, seluruh tubuh terasa segar dan sangat nyaman. Lin Fan tak kuasa menahan diri untuk mengangguk sedikit. Jelas sekali, dia cukup puas dengan lingkungan tersebut. Kemudian, Lin Fan berjalan menuju villa nomor 10 yang paling luar. Di halaman depan seluas sekitar 600 meter persegi, terdapat padang rumput hijau, beberapa pohon buah-buahan, dan kolam renang yang luas. Gaya dekorasi keseluruhan Villa No. 10 cenderung ke arah Eropa dan Amerika, yang membuat orang merasa seperti berada di kastil dongeng. Lin Fan berjalan mengelilingi setiap villa sebelum keluar. Secara umum, lingkungan villa sangat bagus, dan gaya dekorasinya beragam. Lin Fan cukup puas. Untuk mempromosikan budaya perusahaan, bos Qiaoxia mengorganisir para karyawan untuk datang ke Tianhu untuk bermain dan berfoto. Seluruh karyawan diperbolehkan bergerak bebas setelah berpose untuk banyak foto. Qiaoxia berjalan-jalan di sepanjang danau Tianhu, dan ketika sampai di gerbang Villa Panlong, dia berseru dengan tulus, "Villa di sini sangat indah." Seorang kolega yang memiliki hubungan baik dengannya berkata, "Tentu saja. Villa manapun di Panlong bisa berharga ratusan juta." Mendesis. Qiaoxia mendengar ini, dan tanpa sadar menarik napas. Sebuah villa seharga ratusan juta. Qiaoxia tak kuasa menahan diri untuk berkata, "Jika aku bisa memiliki rumah seperti ini seumur hidupku, aku akan mati tanpa penyesalan." Rekan kerjanya tersenyum dan berkata, "Apakah ada rumah di sini? Saya tidak berani memikirkannya. Jika saya bisa masuk dan berkeliling, saya akan puas." Saat itu, Lin Fan akhirnya keluar setelah melihat villa tersebut. Ketika petugas keamanan melihatnya, dia menyingkir dengan hormat dari jarak jauh. "Tuan Lin, selamat tinggal." Lin Fan mengangguk, seolah-olah dia telah menyapa. Adegan ini kebetulan terlihat di mata Qiaoxia. Dia melirik seikat besar kunci dan setumpuk sertifikat properti di tangan Lin Fan, dan ekspresi jijik muncul di wajahnya. Sebelumnya dikatakan bahwa dia memiliki seluruh bangunan di Wanjiahua Mansion, tetapi sekarang dia membawa begitu banyak kunci dan sertifikat properti ke Panlong Villas.
Ini jelas merupakan penjualan properti. Pukul wajah yang bengkak untuk mengisi perut pria gemuk itu. Qiao Xia melihat Lin Fan perlahan berjalan ke arahnya, dan berkata dingin, apa yang kau lakukan di sini? Lin Fan mengerutkan kening. Dia sangat jijik dengan sikap Qiao Xia yang selalu angkuh, dan berkata dengan enteng, jalan ini sepertinya bukan milik rumahmu, kan? Rekan kerja di sebelah Qiao Xia mengenal Lin Fan, dan merasa penasaran, lalu berkata, Anda pasti menjual Villa Panlong, kan? Bisakah Anda mengajak kami ke Villa Panlong untuk melihatnya? Lin Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya bukan seorang sales. Lalu bagaimana Anda bisa masuk barusan? Tanya rekan kerjanya. Karena Villa Panlong adalah rumahku sendiri, kata Lin Fan. Rekan kerjanya takjub. Wajah cantik Qiao Xia memerah. Malu. Ini sungguh memalukan. Aku hanya menyapa Lin Fan, dan sebagai balasannya, Lin Fan mengucapkan kata-kata yang begitu besar. Panlong Villa adalah rumah Anda sepenuhnya, apakah Anda juga pantas mendapatkannya? Bagaimana mungkin aku mengenal orang yang suka membual seperti itu? Bagaimana seharusnya rekan kerja memandang diri mereka sendiri? Qiao Xia memikirkan hal ini dan berkata dengan marah, Lin Fan, bisakah kau lebih jujur sebagai manusia? Penjualan properti adalah penjualan properti. Pertama, saya menyewa mobil dan pergi kencan buta. Lalu saya bilang saya punya rumah di Wanjiahua. Sekarang saya masih bilang Villa Panlong sepenuhnya milikmu. Apakah menurutmu ada yang akan mempercayaimu? Tahukah kamu, ini hanya akan membuatmu semakin malu. Setelah selesai berbicara, dia menggenggam tangan rekannya dan berjalan cepat pergi. Saat melewati tempat parkir, ia samar-samar melihat sebuah mobil sport super. Namun, saat itu dia sedang marah, dan dia tidak ingin melihat lebih dekat. Lin Fan mengerutkan bibir dan berkata, ada sesuatu yang tidak beres. Han Tian kemudian bertanya, menyewa mobil untuk kencan buta. Tuan Lin, apakah dia pernah kencan buta dengan Anda sebelumnya? Lin Fan berkata, ya. Dia mungkin mengira aku orang miskin, dan mengira Lamborghini-ku sewaan. Mendengar itu, hati Han Tianyan dipenuhi rasa iri dan marah. Yang bikin iri adalah Qiao Xia punya kesempatan kencan buta dengan Lin Fan, kenapa bukan dirinya? Dengan marah, Qiao Xia menolak Lin Fan. Lin Fan yang begitu sempurna. Tak heran, saat berada di rumah Lian, dia terus-menerus menggoda Lin Fan. Sialan. Han Tian berkata dengan serius, dia akan menyesalinya. Lin Fan menggelengkan kepalanya, tetapi tidak terlalu memikirkan hal itu. Hanya wanita yang merasa paling benar yang akan menganggapnya terlalu serius dan hanya akan membuang-buang energinya. Setelah Lin Fan dan Han Tian berpisah, mereka datang ke toko furnitur di KM Mall. Meskipun Panlong Villa telah direnovasi, villa ini juga memiliki beberapa perabotan. Namun, hal itu tidak sesuai dengan selera estetika Lin Fan. Menghabiskan 3 juta, membeli beberapa sofa dan tempat tidur, dan mengendarai Lamborghini untuk memimpin jalan dan langsung menuju Villa Panlong. Saat ini Song Jiaxin sedang mengendarai Ferrari dan bersiap untuk pulang. Saat itu, tanpa sengaja dia melihat sebuah Lamborghini datang dari kejauhan. LF 666. Hah, mobil Lin Fan. Song Jiaxin sedikit terkejut. Dalam benaknya, wajah tampan Lin Fan membuat detak jantungnya berdebar kencang. Hampir secara naluriah, dia langsung berbalik dan menuju ke arah Lin Fan. Keduanya segera sampai di gerbang Panlong Villa. Song Jiaxin bertanya, Lin Fan, mengapa kamu di sini? Apakah kamu berencana membeli rumah di sini? Lin Fan berkata, saya sudah membelinya. Oh, kita tinggal di yang mana? Kita juga bertetangga, jadi kita bisa sering berkunjung ke rumah kita di masa depan, kata Song Jiaxin dengan gembira. Lin Fan berkata, saya belum memutuskan akan tinggal di gedung mana. Lin Fan memang tidak berbohong. Hari ini, dia mengunjungi 10 villa. Di antara villa-villa tersebut, Villa No. 1, No. 6, dan Villa No. 8 semuanya sangat dekat dengan Tianhu, dan Anda dapat melihat danau yang indah dengan membuka jendela. Dekorasi nomor 1 lebih kuno, dekorasi nomor 6 modern, dan dekorasi nomor 8 bergaya Eropa dan Amerika, masing-masing dengan karakteristiknya sendiri. Lin Fan benar-benar tidak memikirkan villa mana yang akan dia tinggali di masa depan. Namun kata-kata ini justru membuat Song Jiaxin semakin bingung. Bukankah Lin Fangang mengatakan bahwa dia sudah membeli sebuah villa? Kenapa kamu tidak tahu kamu tinggal di gedung yang mana sekarang? Jelas sekali, Lin Fan juga memperhatikan perubahan pada wajah Song Jiaxin. Ia menjelaskan, saya membeli seluruh kompleks Villa Panlong, total ada 10. Untuk sementara waktu, saya mungkin akan memilih salah satu Villa No. 1, No. 6, dan No. 8 untuk ditinggali. Lagu Jiaxin. Meskipun keluarga Song adalah keluarga yang sangat berpengaruh, keluarga ini berada di peringkat terdepan di Jiangbei. Dan bahkan di Provinsi Jiang. Namun, bahkan bagi keluarga Song, membeli seluruh kompleks Villa Panlong secara langsung bukanlah hal yang mudah. Lagi pula, dana yang terlibat berjumlah 1 atau 2 miliar. Song Jiaxin berkata dengan aneh, apakah ini yang kau katakan kemarin, bahwa tanganmu agak kaku?
Siapa yang berhemat dan menghabiskan 1 atau 2 miliar untuk membeli rumah? Lin Fan hanya bisa tersenyum. Apa yang bisa dia katakan? Apakah ini yang saya dapatkan dari amplop merah hari ini? Aku sendiri tidak percaya setelah mengatakannya. Setelah Lin Fan meminta perusahaan furnitur untuk memasang sofa dan tempat tidur di villa, dia tidak langsung tinggal di sana. Tinggal di villa seperti ini sendirian terasa terlalu kosong dan sepi. Setelah Lin Fan dan Song Jiaxin berpisah, mereka kembali ke kota Yijia. Huang Ling ada penerbangan ke tempat lain, dan dia tidak akan kembali sampai lusa. Hanya ada 2 orang, Lin Fan dan Qiu Ziqian, di lantai flat besar itu, dan mereka bahkan lebih tidak bermoral. Harus saya akui bahwa Lin Fan pantas memiliki kemampuan untuk bertarung 1 lawan 100. Bahkan setelah bertarung selama 2 malam berturut-turut, dia masih penuh energi hingga hari ini. Saat itu malam hari, dan ranjang besar itu seperti kotak musik, menyanyikan lagu-lagu sepanjang malam. Keesokan harinya, Universitas Jiangbei. Sun Yaodong, sang konselor, berada di koridor, bersenandung pelan, berjalan dan bergoyang terus-menerus. Jelas sekali, dia sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Ketika Sun Yaodong bertemu dengan seorang guru parubaya di depannya, dia berkata dengan bangga, "Lao Fang, apa yang saya bicarakan? Apakah ada beberapa penghargaan provinsi di kelas kita? Bahkan, bukan hanya penghargaan tingkat provinsi, tetapi juga penghargaan tingkat nasional." Setelah menunggu selama 2 hari, Lin Fan akan pergi ke ibu kota untuk bertahan, mungkin aku bisa mendapatkan kembali piala pendidikan tinggi. Sejak kemarin, Sun Yaodong telah mengatakan hal-hal serupa. Namun, guru parubaya itu tetap tidak mampu membantahnya. Siapa yang membuat Ban Zhen mereka hadir untuk penghargaan nasional? Saat itu, Lin Fan baru saja datang. Mata Sun Yaodong berbinar. Apa yang dia pikirkan tentang Lin Fan sekarang, betapa indahnya pemandangan itu baginya. "Lin Fan, apakah kamu akan pergi ke kantor sekolah?" tanya Sun Yaodong. Lin Fan berkata, "Ya, Profesor Zhang meminta saya untuk datang." Sun Yaodong mengangguk, dan berkata, "Dia seharusnya mendiskusikan pertahanan Beijing denganmu. Kau luar biasa. Manfaatkan kesempatan ini, dan kehormatan kelas kita bergantung padamu." Mulut Lin Fan sedikit berkedut ketika mendengar ini. Dia ingat betul bahwa Sun Jiaobao mengatakan hal yang hampir sama persis kepada dirinya sendiri terakhir kali. Kemudian, Huyu sendiri mendaftar untuk kontes pemodelan matematika tersebut. Katakan sesuatu seperti ini sekarang. Sayang sekali, aku mungkin akan mengecewakannya kali ini. Lin Fan tersenyum tanpa memberikan jawaban pasti. Kemudian, berjalan menuju kantor Fakultas Matematika. Saat itu, Zhang Yong sedang duduk di kantor sambil minum teh dan membaca koran. Setelah melihat Lin Fan, matanya yang tadinya keruh langsung memancarkan cahaya terang. "Lin Fan, duduklah dan minum teh dulu." Meskipun demikian, Zhang Yong tidak memberikan pelatihan apapun kepada Lin Fan. Namun, bagaimanapun juga, Lin Fan juga memenangkan penghargaan nasional dalam kontes pemodelan matematika darinya. Hal ini juga memiliki beberapa keuntungan baginya. Lin Fan berkata, "Terima kasih, Profesor Zhang." Seteguk teh, dengan sedikit rasa manis di antara rasa pahitnya, seperti cita rasa kehidupan. Zhang Yong berkata, "Secara umum, nilai penghargaan nasional dan bahkan peringkat piala pendidikan tinggi sudah keluar. Semua ini diurutkan berdasarkan model dan makalah yang Anda kirimkan. Alasan mengapa Anda diizinkan pergi ke ibu kota untuk melakukan pembelaan hanyalah untuk menguji apakah hal-hal ini dilakukan secara mandiri oleh Anda. Jadi, ketika kamu pergi ke ibu kota besok, jangan gugup, ikuti saja ide-ide yang diberikan dan jawablah pertanyaan-pertanyaan tersebut." Lin Fan berkata, "Profesor Zhang, saya tidak akan pergi ke ibu kota." "Oh." Zhang Yong awalnya tersenyum dan mengangguk, tetapi sesaat kemudian, seluruh tubuhnya membeku. "Kau, apa yang kau katakan? Tidak akan pergi ke ibu kota?" Zhang Yong membelalakkan matanya. "Ya," kata Lin Fan. "Mengapa demikian? Kamu sangat berbakat. Jika kamu memenangkan hadiah pertama tingkat negara, atau bahkan piala pendidikan tinggi, sekolah akan memberimu beasiswa tinggi. Selain itu, ini akan sangat bermanfaat bagi penelitian dan bahkan pekerjaan Anda di masa depan." Lanjut Zhang Yong. "Beasiswa tinggi. Apakah ada 1 juta? Sekalipun ada beasiswa sebesar 1 juta, itu hanya cukup untuk biaya tidur Lin Fan selama sehari. Menjamin. Dia datang ke Universitas Jiangbei hanya untuk merasakan kehidupan kampus. Bagaimana dengan pekerjaan?" Lin Fan semakin tidak peduli. Lalu Lin Fan berkata, "Ini tidak ada gunanya bagiku, aku tetap tidak ingin pergi ke ibu kota." Ini. Zhang Yong sedikit cemas, mondar-mandir di kantor. "Lin Fan, ini benar-benar kesempatan yang sangat bagus. Sekolah akan mengganti semua biaya perjalananmu pulang pergi, jadi ini seperti pergi ke ibu kota selama 2 hari, bagus sekali, kan? Jika kamu tidak pergi sekarang, kamu pasti akan menyesalinya nanti." Lalu, apapun yang terjadi, Lin Fan tetap acuh tak acuh. Pada saat itu, Zhang Yong tiba-tiba teringat adegan ketika Lin Fan memeluk Xia Bing dan Xia Sui saat pertama kali bertemu.
Lalu berkata, kontes pemodelan matematika adalah kompetisi tim, bahkan jika Anda tidak ingin pergi ke ibu kota, bahkan jika Anda tidak peduli dengan penghargaan dan piala. Tapi, kamu juga harus memikirkan rekan satu timmu, Xia Bing dan Xia Sui. Mereka sangat membutuhkan ini. Begitu kata-kata itu terucap, Lin Fan tak kuasa menahan diri untuk tidak sedikit ragu. Ya. Xia Bing dan Xia Sui hanyalah siswa biasa, mereka memiliki keterampilan komputer yang sangat baik. Selain itu, saya telah mendaftar untuk kontes pemodelan matematika sebelumnya. Mungkin, mereka benar-benar membutuhkan sertifikat dan piala. Kata-kata Zhang Yong tampaknya memberikan pengaruh, dan saya merasa senang. Dia akan memberikan obat kejam lainnya. Jadi, dia mengambil ponselnya dan menghubungi nomor guru di Fakultas Ilmu Komputer. Setelah beberapa saat, Xia Bing dan Xia Sui masuk perlahan. Saat melihat Lin Fan, kedua wajah cantik mereka langsung menampilkan senyum manis. Zhang Yong berdeham dan berkata, Lin Fan baru saja mengatakan bahwa dia tidak ingin pergi ke ibu kota untuk berpartisipasi dalam pembelaan kontes pemodelan matematika. Xia Bing dan Xia Sui, tolong bujuk dia. Setelah selesai berbicara, wajahnya juga menunjukkan senyum seperti Xia Bing dan Xia Sui. Kalau begitu jangan pergi. Xia Bing dan Xia Sui berkata serempak. Jawaban mereka sangat tegas dan tidak membingungkan. Hah. Zhang Yong kembali terkejut. Bagaimana situasinya? Ini sangat berbeda dari yang saya bayangkan. Kamu baru saja setuju untuk tidak pergi. Tidakkah kamu membujukku? Zhang Yong buru-buru berkata, Xia Bing, Xia Sui, kalian mungkin belum tahu. Jika kalian pergi ke Beijing untuk mempertahankan gelar, kalian mungkin bisa memenangkan juara kedua nasional, juara pertama, atau bahkan piala pendidikan tinggi. Tapi kalau kamu tidak pergi, kamu hanya bisa mendapatkan juara ketiga nasional. Xia Bing dan Xia Sui berkata, baiklah. Kalau begitu, jangan pergi. Oke. Kalau begitu, jangan pergi. Apakah ini adil? Zhang Yong terdiam sejenak. Dia bahkan tidak tahu seberapa besar status Lin Fan di hati Xia Bing dan Xia Sui. Jangan bicarakan tentang juara kedua nasional, juara pertama, piala pendidikan tinggi. Seluruh dunia pun tak sebaik Lin Fan. Zhang Yong membujuk untuk beberapa saat, tetapi sia-sia. Pada akhirnya, aku tidak punya pilihan selain menyerah, dan membiarkan Lin Fan, Xia Bing, dan Xia Sui kembali dan memikirkannya lagi. Zhang Yong berpikir sejenak lalu berjalan menuju kantor konselor. Dia ingin Sun Yaodong membantunya membujuknya. Universitas Jiangbei, beberapa orang akhirnya memenangkan penghargaan nasional dalam kontes pemodelan matematika nasional. Zhang Yong tidak ingin melepaskan kesempatan lebih lanjut dengan mudah. Sun Yaodong, yang sedang minum teh, buru-buru berdiri setelah melihat Zhang Yong. Ia tersenyum dan berkata, Profesor Zhang, Anda datang karena perjalanan Lin Fan ke ibu kota, kan? Jika mendapat persetujuan cuti, saya pasti akan memberikannya cuti. Sekarang, setiap kali Sun Yaodong menyebut nama Lin Fan, wajahnya tak henti-hentinya tersenyum. Aku terlalu sering memasang wajah lucu. Penghargaan nasional. Itulah satu-satunya penghargaan nasional Universitas Jiangbei. Zhang Yong berkata, Lin Fan tidak ingin pergi ke ibu kota. Gah. Sun Yaodong sepertinya tersedak duri ikan di tenggorokannya, dan suaranya tiba-tiba terhenti. Saat itu, Zheng Jinbao dihentikan di luar koridor oleh dua orang. Zheng Jinbao, bukankah kau bilang mendesain sistem drainase itu yang paling mudah? Apa yang terjadi sekarang? Kita bahkan tidak mendapatkan juara ketiga tingkat provinsi. Aku sudah bertanya pada banyak orang, selama sistem drainase yang dipilih, tidak ada satupun dari mereka yang menang. Keluh pria bertubuh sedang itu. Tujuan saya tahun ini adalah menyelamatkan dua orang. Kata pria pendek itu. Keduanya juga dianggap sebagai akademisi papan atas. Sangat mementingkan kontes pemodelan matematika ini. Namun, hasilnya tidak seperti yang mereka harapkan. Zheng Jinbao ditanyai oleh mereka, dan dia merasa sedikit bersalah. Dia melirik ke sekeliling dan kebetulan melihat Lin Fan yang baru saja kembali dari Zhang Yong. Sepasang mata yang menyipit langsung melebar, dan berkata, itu karena mereka yang memilih sistem drainase itu tidak mampu. Kemudian, ia menghampiri Lin Fan dan berkata, ini teman sekamar saya, Lin Fan, kakak Fan. Dia memenangkan penghargaan nasional untuk pemodelan matematika. Dia akan segera pergi ke ibu kota untuk mempertahankan gelarnya, mungkin dia akan kembali dengan piala pendidikan tinggi. Tanyakan saja, pertanyaan mana yang dipilih oleh saudara Fan? Sistem drainase. Tanya Zheng Jinbao dan kemudian menjawab. Seorang pria dengan perawakan sedang dan pendek, tentu tahu bahwa Lin Fan memenangkan penghargaan nasional. Karena, masalah ini sudah lama tersebar. Namun mereka bahkan tidak tahu topik apa yang dipilih Lin Fan. Zheng Jinbao berkata dengan nada bijak, jangan langsung mencari penyebab masalah pada orang lain, pikirkanlah diri sendiri. Kedua pria itu menundukkan kepala dan berjalan pergi. Zheng Jinbao menyandarkan kepalanya di bahu Lin Fan dan berkata sambil tersenyum, Kakak Fan, terima kasih kepadamu. Ia menoleh dan berkata, ngomong-ngomong, Kakak Fan, kau mau pergi ke ibu kota? Lin Fan berkata, aku tidak akan pergi. Hah?
Zheng Jinbao menyipitkan matanya dan berkedip 2 kali, sedikit linglung. Saat itu, Sun Yaodong bergegas mendekat. Lin Fan, bagaimana mungkin kau tidak pergi ke ibu kota untuk membela? Itu adalah kesempatan yang sangat bagus. Kemampuanmu luar biasa, dan kehormatan kelas kita bergantung padamu. Kata Sun Yaodong. Apakah itu lagi? Kali ini, bukan hanya Lin Fan yang terdiam. Zheng Jinbao di sebelahnya juga penuh dengan garis-garis hitam. Jika ditulis bersama, apakah Sun Jiaobao akan membuat pernyataan sebodoh itu? Sun Yaodong tidak menyadari hal ini, dan dia berencana untuk mengatakan sesuatu lagi. Jing Lebel. Pada saat itu, sebuah lonceng berbunyi nyaring di kampus. Lin Fan berkata, kelas sudah dimulai, Sun akan memberikan konseling, aku masuk duluan. Hei, kau. Kau pikirkan lagi, kata Sun Yaodong. Di kursi belakang. Zheng Jinbao tak kuasa menahan diri untuk bertanya, Saudara Fan, apakah kau benar-benar tidak akan pergi ke ibu kota untuk membela negara? Ma Zhong terkejut, tidak pergi ke ibu kota untuk bertahan. Mengapa? Jelas sekali, dia mengetahui aturan main kontes pemodelan matematika tersebut. Lin Fan menguap dan berkata, apakah kamu ingin begitu bersemangat? Mengapa kamu pergi ke ibu kota? Berlari sejauh ini, dan sengaja menjawab beberapa pertanyaan. Bagaimana kalau kita tidur saja? Ini. Apakah ini akan ikut serta dalam seleksi penghargaan nasional? Saya tidak tahu berapa banyak orang yang ingin mewujudkan mimpi mereka. Lin Fan. Beneran bilang lebih baik tidur. Ma Zhong meminta untuk mengatakan sesuatu lagi, tetapi profesor tua itu sudah masuk membawa buku teks. Lin Fan dengan cepat tertidur sambil mendengarkan ceramah pengantar tidur dari profesor tua itu. Saat Lin Fan bangun, sudah waktunya makan malam. Makan siang dengan santai lalu kembali ke asrama untuk bersiap tidur lagi. Pada saat itu, ponsel di sakunya sedikit bergetar. Jam 12. Amplop merah itu muncul. Ding. Selamat, dapatkan 10 yuan. Ding. Selamat, Anda mendapatkan 300 yuan. Ding. Selamat, Anda mendapatkan 10.000 yuan. Ding. Selamat, Anda mendapatkan 5 yuan. Hari ini, Lin Fan menerima total 40.500 yuan dalam amplop merahnya. Dia melirik amplop merah yang berisi uang yang dia gunakan untuk membeli furnitur seharga 3 juta kemarin. Gumamnya dalam hati, 300 amplop merah. Tunggu sebentar, kumpulkan 1.000, lalu buka semuanya bersama-sama. Kemudian, dia langsung menyingkirkan ponselnya dan tertidur lagi. Saat ini, Universitas Jiangbei, ruang konferensi besar. Para profesor, kepala departemen, dan pihak lain dari Fakultas Matematika berkumpul bersama. Mereka berbicara dengan suara rendah, semuanya sedikit bingung, mengapa mereka tiba-tiba menyadari adanya pertemuan itu. Seiring berjalannya waktu, bukan hanya beberapa perguruan tinggi yang datang, tetapi perguruan tinggi lain. Bahkan para pemimpin sekolah pun ikut berdatangan. Hal ini tentu saja membuat semua orang semakin bingung. Universitas Jiangbei jarang mengadakan konferensi berskala besar seperti ini, apalagi konferensi ini tampaknya diselenggarakan oleh Akademi Ilmu Pengetahuan. Hu Chuan, dekan Fakultas Matematika, yang duduk di posisi atas, menyesap tehnya dengan santai. Melihat Zhang Yong duduk tidak jauh darinya, ia tampak sedikit sedih dan tersenyum, Profesor Zhang, mengapa Anda tampak khawatir? Zhang Yong menghela napas, Dekan Hu, Anda juga perlu tahu bahwa beberapa mahasiswa dari Universitas Jiangbei memenangkan penghargaan nasional dalam kontes pemodelan matematika tahun ini. Hu Chuan mengangguk dan berkata, aku tahu ini. Ini tim Lin Fan, kan? Ini hal yang bagus. Kau masih terlihat tidak senang. Zhang Yong berkata, namun, Lin Fan tidak ingin pergi ke ibu kota untuk berpartisipasi dalam upacara mempertahankan penghargaan nasional. Ah, mengapa Anda tidak mau? Kesempatan yang bagus sekali ini. Apakah anak itu tidak tahu apa arti jawabannya? Ini harus diyakinkan. Apakah dia mengalami kesulitan? Para profesor dan pemimpin di sekitarnya semuanya terkejut, dan mereka semua bertanya. Zhang Yong berkata, aku sudah mengatakan semua yang perlu kukatakan, tapi Lin Fan sepertinya sama sekali tidak tertarik. Hu Chuan, yang duduk di posisi atas, berpikir sejenak dan berkata, karena dia tidak mau pergi, maka jangan pergi. Hah? Zhang Yong setengah membuka mulutnya, wajahnya penuh kebingungan. Hu Chuan melanjutkan, saya terkejut bahwa Lin Fan mampu berpartisipasi dalam kontes pemodelan matematika. Saat itu, dia memperkirakan bahwa dia hanya akan bermain santai. Jika Lin Fan diizinkan untuk menjawab, itu sama saja dengan membiarkannya menindas orang lain. Wajar jika Lin Fan tidak pergi. Hah? Zhang Yong membuka mulutnya, semakin bingung. Lin Fan ikut serta dalam kontes pemodelan matematika, sungguh mengejutkan. Main santai saja. Lin Fan kemudian bertanya, apakah dia melakukan perundungan? Hu Chuan, dekan Fakultas Matematika, mengucapkan beberapa kata berturut-turut, yang langsung membuat Zhang Yong benar-benar terjebak. Ini, bagaimana situasinya? Namun, Hu Chuan tidak bersedia menjelaskan lebih lanjut. Karena, pada saat itu, Shen Liang, rektor Universitas Jiangbei, sedang datang.
Hu Chuan buru-buru menyapanya dan mempersilakan Shen Liang untuk duduk di kursi utama. Namun, Shen Liang berkata, hari ini adalah peristiwa penting di sekolah matematika kalian. Kalian seharusnya menjadi pemimpin. Oleh karena itu, sangat tepat jika kalian yang memimpin. Hu Chuan sempat mengalah untuk sementara waktu, tetapi tetap mempertahankan pendiriannya menurut Yan. Lalu, dia sesekali melihat keluar pintu, seolah sedang menunggu seseorang, tetapi dia tidak pernah terlihat. Seorang profesor berkata dengan tidak sabar, Dekan Hu, kapan pertemuannya? Saya masih punya banyak hal yang harus diselesaikan. Ya, proyek yang saya miliki sedang menunggu untuk dilaksanakan. Hu Chuan melihat semakin banyak orang yang tidak puas. Akhirnya berdeham dan berkata, kalau begitu, mari kita bicara sebentar sekarang. Mungkin banyak orang yang tidak mengetahuinya dengan baik. Belum lama ini, seseorang di sekolah kami berhasil memecahkan dugaan Zhou. Begitu pernyataan ini keluar, para profesor yang masih mengeluh langsung mematikan siaran. Seketika setelah itu, seluruh ruang konferensi menjadi sangat panas. Sebagian dari mereka mungkin bukan guru atau pemimpin di bidang matematika. Namun mereka juga sangat jelas tentang apa yang diwakili oleh dugaan Zhou tersebut. Setelah berhasil dipecahkan, dapat dikatakan bahwa seluruh komunitas matematika dapat melangkah maju dengan pesat. Dan langkah besar ini sebenarnya dipromosikan oleh Universitas Jiangbei. Bagaimana mungkin ini tidak menarik? Dekan Hu, profesor mana yang memecahkan dugaan Zhou? Permisi, Din Hu, apakah Anda sudah menjawabnya? Apakah langkah menjawab sudah lolos tinjauan? Serangkaian pertanyaan dilontarkan dengan cepat seperti rentetan bola meriam. Para profesor yang selalu bersikap seperti bangsawan di Qian-Qian, kini seperti orang-orang yang beriman, tiba-tiba mendengar kehendak para dewa, dan terus berteriak. Hu Chuan berkata, ketika dugaan Zhou terpecahkan, saya dan beberapa profesor pertama-tama memeriksa perhitungan bersama-sama dan kemudian menyusunnya menjadi makalah dan mengirimkannya ke Jurnal Matematika Tahunan. Hari ini, Jurnal Matematika menanggapi email tersebut dan jawabannya benar. Pada saat yang sama, Organisasi Matematika Dunia juga telah mengirimkan undangan kepada kami, dengan harapan bahwa mereka yang menjawab dugaan Zhou dapat pergi ke Preston dan mengadakan seminar yang sangat besar. Hu Chuan berkata demikian, dengan sedikit nada kegembiraan yang sulit disembunyikan. Preston tidak diragukan lagi merupakan salah satu tempat keramat dalam dunia matematika. Banyak sekali matematikawan yang bangga dapat memberikan kuliah di Preston. Konferensi yang sangat besar ini adalah konferensi dengan spesifikasi tertinggi di antara semua konferensi. Ini benar-benar suatu kehormatan bagi siapapun, suatu kehormatan tertinggi. Konferensi Preston yang sangat besar. Astaga. Presiden Hu, tolong beritahu saya, siapa sebenarnya yang telah memecahkan dugaan Zhou? Hu Chuan berkata, orang yang menjawab dugaan Zhou adalah Lin Fan. Wow. Begitu dia mengatakan itu, penonton langsung riuh. Di antara mereka, mata Zhang Yong membelalak, dan seluruh tubuhnya benar-benar terkejut. Apa yang dia dengar? Apakah Lin Fan berhasil memecahkan dugaan Zhou? Mahasiswi muda itu. Saat itu, Zhang Yong akhirnya mengerti mengapa Hu Chuan tadi mengatakan bahwa Lin Fan ikut serta dalam kontes pemodelan matematika, tetapi hanya bermain-main saja. Akhirnya juga mengerti bahwa Lin Fan bersikap kasar kepada orang lain ketika dia ikut serta dalam pembelaan tersebut. Karena seseorang yang memecahkan dugaan Zhou pergi untuk berpartisipasi dalam kontes pemodelan matematika untuk mempertahankan karyanya, itu seperti seorang siswa SMA yang pergi mengikuti ujian taman kanak-kanak. Ini bukan perundungan, lalu apa? Hu Chuan melanjutkan, tujuan utama pertemuan hari ini adalah untuk melakukan persiapan yang sesuai untuk pertemuan laporan ini dan mempromosikan dugaan Zhou. Lebih baik kita tunggu Lin Fan datang dan diskusikan semuanya perlahan-lahan. Lalu, dia melirik jam lagi, dan berkata, mungkin Lin Fan terlambat karena sesuatu, kan? Semuanya, tunggu sebentar, saya akan menelepon dan bertanya padanya. Setelah selesai berbicara, Hu Chuan menyingkir dan menekan nomor telepon. Saat itu, Lin Fan sedang tidur dengan sedikit linglung dan menjawab telepon dengan santai. Lin Fan, apakah kamu sudah menerima kabar bahwa aku mengirimkan undangan rapat pagi ini? Tanya Hu Chuan. Rapat? Rapat macam apa? Kata Lin Fan dengan linglung. Dugaan Zhou Anda telah dijawab dengan benar, dan sekarang Organisasi Matematika Dunia mengundang Anda ke Preston, untuk menyelenggarakan seminar yang sangat besar. Kata Hu Chuan. Meskipun, dia sudah mengatakan ini barusan. Namun, sekarang setelah saya mengulanginya lagi, seluruh diri saya mau tak mau ikut merasa bersemangat. Laporan Preston. Tidak akan. Setelah Lin Fan selesai berbicara, dia menutup telepon, lalu tertidur lagi. Jangan lihat Lin Fan, yang masih sedikit bingung. Namun, bahkan dalam keadaan sadar sekalipun, Lin Fan akan menjawab hal yang sama. Apakah Anda akan pergi ke Preston untuk presentasi? Di lubuk hati Lin Fan, ini bahkan tidak sebaik pergi ke ibu kota untuk melakukan pembelaan. Karena Preston lebih jauh dari ibu kota. Selain itu, saya harus menghadapi banyak pertanyaan dari orang asing. Dia tidak tertarik dengan hal ini. Sama sekali.
Setelah telepon Hu Chuan ditutup, dia tertegun selama beberapa detik. Jelas sekali, dia belum bereaksi terhadap jawaban Lin Fan. Setelah beberapa saat, Hu Chuan mengangkat telepon lagi dan menghubungi Lin Fan lagi, siap untuk membicarakan situasi tersebut. Namun, respons terhadap Hu Chuan justru berupa penolakan. Hu Chuan sedikit bingung, lalu berjalan menuju tempat duduknya. Dekan Hu, apakah Lin Fan ada di sini? Tanya seorang profesor dengan tergesa-gesa. Ia tak sabar untuk melihat orang yang telah memecahkan dugaan Zhou dengan mata kepala sendiri. Hu Chuan terkejut dan berkata, dia tidak akan pergi ke Preston Report. Jing. Seluruh ruang rapat tiba-tiba menjadi hening. Wajah semua orang dipenuhi dengan ekspresi luar biasa. Ini bahkan lebih mengejutkan daripada mendengar seseorang menjawab dugaan Zhou. PS, karena festival Qingming semakin dekat, keluarga harus mendirikan monumen untuk kakek nenek dan kakek nenek. Sangat sibuk. Maaf, pembaruannya terlambat. Novel Phoenix. Orang terkaya di dunia, berawal dari menerima 7 miliar amplop merah. Bab 78, ingin mendengarkan ceramah. Datanglah ke Jiangbei. 1056 kata. Chapter 78. Want to hear the lecture? Then come to Jiangbei. Laporan Preston adalah panggung yang hampir setiap matematikawan impikan. Namun, Lin Fan menolak untuk pergi. Setelah beberapa saat, seseorang berjongkok dan berkata, Lin Fan masih muda, mungkin dia tidak tahu tentang laporan Preston, jadi dia menolak. Semua orang di ruang konferensi mengangguk setuju. Kepala sekolah Shen Liang berkata, Dekan Hu, Anda bisa menjelaskan laporan Preston kepada Lin Fan secara detail nanti. Jika Lin Fan mengetahui arti dan manfaat laporan Preston, saya rasa dia seharusnya setuju untuk pergi ke sana. Zhang Yong, yang duduk di sebelahnya, membuka mulutnya. Dia ingin mengatakan, Lin Fan tidak akan setuju. Karena, belum lama ini, Zhang Yong mengatakan hal serupa kepada Lin Fan. Hanya saja, sekarang pembelaan Jing Cheng telah digantikan oleh laporan Preston. Pertemuan dadakan yang membuat tokoh utamanya hilang, itu terjadi begitu saja. Kemudian, Hu Chuan bergegas ke asrama 104 secara pribadi. Song Yi, Zheng Jinbao, Ma Zong dan yang lainnya semua menatap saat melihat Hu Chuan. Inilah dekan akademi. Mereka hanya bisa bertemu Hu Chuan pada upacara pembukaan dan beberapa pertemuan penting. Saat itu, saya datang ke asrama saya. Hu Chuan berkata, Lin Fan, mungkin saya belum menjelaskan dengan cukup jelas tadi. Organisasi Matematika Dunia ingin mengundang Anda untuk mengadakan seminar besar di Preston. Seminar-seminar yang sangat besar, tingkat tertinggi dari semua seminar. Pada saat itu, Anda akan menunjukkan proses penyelesaian dan gagasan rinci dari dugaan Zhou di hadapan hampir semua matematikawan terkenal di dunia. Dan saat ini, tidak lebih dari 10 orang Tionghoa yang mengadakan seminar berskala sangat besar di Preston. Saat Hu Chuan mengatakan ini, nada suaranya mau tak mau meninggi. Senang sekali. Sepertinya, dia akan pergi ke Preston untuk rapat laporan yang sangat besar. Namun, Lin Fan hanya menguap dan berkata, oh, tapi, aku tidak mau pergi ke Preston. Kalimat ini seperti semangkuk air dingin yang disiramkan ke kepala Hu Chuan. Ma Zong, Song Yi dan Zheng Jinbao di sampingnya juga sangat terkejut. Saya belum pernah mendengar Hu Chuan mengatakan bahwa tidak lebih dari 10 orang di Tiongkok yang pernah mengadakan pertemuan penyusunan laporan semacam itu. Dengan kata lain, begitu Lin Fan pergi ke Preston, dia akan menjadi salah satu dari 10 orang ini. Salah satu dari 10 orang paling hebat. Namun, Lin Fan benar-benar menolak. Hu Chuan sangat cemas, dan mulai membujuk lagi. Akhirnya, Lin Fan mengucapkan sepatah kata, jika mereka benar-benar ingin mendengar laporan itu, datanglah ke Jiangbei. Saya akan memberi tahu mereka di Jiangbei. Jika mereka tidak mau datang, lupakan saja. Hu Chuan merasa tak berdaya, dia ingin terus membujuk Lin Fan. Namun, setelah mengucapkan kalimat itu, dia langsung berjalan keluar. Jing Lebel. Saat itu, ponsel Hu Chuan berdering cukup keras. Ternyata itu adalah panggilan dari kepala sekolah Shen Liang. Apakah Lin Fan setuju untuk pergi ke Preston untuk rapat laporan? Tanya Shen Liang. Jelas sekali, dia juga sangat prihatin dengan masalah ini. Bagaimanapun, ini dapat dikatakan mewakili kehormatan Universitas Jiangbei. Hu Chuan menghela napas, Lin Fan tidak mau pergi. Setelah terdiam sejenak, dia berkata, namun, dia mengatakan bahwa jika dia ingin mendengarkan laporan itu, dia akan datang ke Jiangbei untuk mendengarkan. Terjadi keheningan sesaat di telepon. Setelah beberapa saat, Shen Liang berkata, pertama-tama sampaikan pemikiran Lin Fan kepada Organisasi Matematika Dunia. Jika mereka setuju, ini mungkin bukan hal yang buruk bagi kita. Hu Chuan tentu saja mengerti maksud Shen Liang. Namun, seberapa sulitkah bagi banyak matematikawan untuk datang ke Jiangbei, Tiongkok? Hu Chuan berkata, saya akan mencoba menghubungi Organisasi Matematika Dunia. Lin Fan tampak sedikit khawatir untuk membujuknya di Universitas Jiangbei, jadi dia menaiki Lamborghini dan menuju kota Ike.
Saat ini, kamar 2501, Yike City. Mata indah Huang Ling memerah, dan air mata tak kuasa menahannya untuk mengalir. Awalnya, Huang Ling akan terbang ke negara kepulauan itu hari ini. Namun, saat berada di ruang VIP, seorang penduduk pulau yang sedang makan es krim secara tidak sengaja menabraknya. Ini bukan tanggung jawab Huang Ling. Sebagai seorang pramugari, dia tetap meminta maaf berulang kali dan membersihkan pakaian pihak lain dengan hati-hati. Pada saat itu, penduduk pulau tersenyum dan menyatakan pemahaman mereka terhadap Huang Ling. Namun, ketika Huang Ling pergi, penduduk pulau itu langsung menemui pimpinan maskapai penerbangan dan menyampaikan keluhan kepada Huang Ling. Pemimpin itu mengkritik Huang Ling dengan sangat keras tanpa pandang bulu. Kemudian, untuk memuaskan penduduk pulau itu, sang pemimpin membatalkan pekerjaan terbang Huang Ling dan memotong 10% dari bonusnya bulan ini. Qiu Ziqian menepuk punggung Huang Ling, lalu berkata, penduduk pulau ini sangat licik. Huang Ling, tenanglah. Jelas sekali, dia juga mengenal kepribadian penduduk pulau itu. Setelah terdiam sejenak, dia berkata, Huang Ling, kalau tidak, kau juga harus mengundurkan diri. Aku juga mengundurkan diri. Huang Ling tampak berpikir sejenak, wajah tampannya memerah. Qiu Ziqian mengangguk dan berkata, aku bisa melihat bahwa kau juga memiliki kesan yang baik terhadap Lin Fan. Pernikahan adalah untuk menjalani hidup bahagia. Mungkin, di masa depan, kamu bisa menemukan seseorang yang sangat menyukaimu dan sangat termotivasi. Suatu hari nanti, dia juga bisa punya cukup uang untuk membuatmu bahagia. Tapi, saat itu, kita mungkin sudah tua dan mulai menurun, bisakah kamu menjamin bahwa dia tidak akan menemukan orang lain? Qiu Ziqian menggenggam tangan Huang Ling dan berbicara lama sekali. Akhirnya, dia berkata, Huang Ling, bagaimana menurutmu? Huang Ling menggigit bibir bawahnya sedikit. Ia ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan akhirnya mengangguk tanpa terlihat. Retakan. Saat itu, pintu didorong hingga terbuka. Lin Fan masuk. Huang Ling, Qiu Ziqian, dan Lin Fan saling bertatap muka dengan 6 mata. Huang Ling sepertinya telah melakukan sesuatu yang buruk, dan wajah cantiknya langsung memerah. Qiu Ziqian mengabaikan hal itu, berinisiatif mengambil Huang Ling, berjalan perlahan ke arah Lin Fan, dan meletakkan tangan Huang Ling di tangan Lin Fan. Malam itu, ranjang besar itu berguncang lebih hebat dari sebelumnya. *3*3 Epsilon. Tanda tanya. Tanda tanya. Keesokan harinya, ranjang putih itu memiliki rona merah muda tambahan. Qiu Ziqian, seperti biasa, bangun pagi dan membuat sarapan yang enak. Beberapa hari yang lalu, meskipun Huang Ling bangun sangat pagi, namun, dia seringkali sengaja menunggu Lin Fan pergi sebelum keluar. Hari ini, Huang Ling datang ke ruang tamu bersama Lin Fan. Lin Fan meletakkan telur rebus keemasan di mangkuk Huang Ling dan berkata, aku sudah bekerja keras kemarin, jadi tebuslah kesalahanku. Huang Ling sepertinya sedang memikirkan sesuatu, wajahnya yang tampan memerah. Kemudian, dia hampir menenggelamkan seluruh kepalanya ke dalam piring itu. Qiu Ziqian tak kuasa menahan senyum saat melihat ini. Lin Fan cegukan setelah menghabiskan semangkuk penuh mie. Mengangkat telepon dan mengoperasikannya untuk beberapa saat. Tak lama kemudian, ponsel Huang Ling berdering dengan suara yang jelas. Wecha telah tiba, 1 juta yuan. Jantung Huang Ling berdebar kencang, dan seluruh tubuhnya tertegun. Meskipun begitu, dia melihat sendiri saat Lin Fan mentransfer 1 juta ke Qiu Ziqian. Dan ketika aku memutuskan untuk menjadi wanita Lin Fan, aku juga berpikir untuk menerima perlakuan serupa. Namun, sekarang setelah saya benar-benar mendapatkannya, saya sangat terkejut. Lin Fan tersenyum dan berkata, jika masih belum cukup, silakan minta lagi. Huang Ling buru-buru berkata, cukup. Cukup. Jing Lebel. Pada saat itu, ponsel Qiu Ziqian tiba-tiba berdering dengan tergesa-gesa. Dia melirik pengingat panggilan dan langsung mengangkat telepon. Bu, aku menelepon sepagi ini. Apakah ibu sudah sarapan? Tanya Qiu Ziqian. Melalui telepon, Wang Hui tidak menjawab pertanyaan Qiu Ziqian, tetapi langsung berkata, Ziqian, apakah kamu punya 2 juta? Qiu Ziqian sedikit mengerutkan kening dan berkata, Bu, mengapa ibu menginginkan uang sebanyak itu? Ayahmu ditahan seseorang, dan kakinya patah. Jika dia tidak menerima uang untuk menebusnya, kakinya akan dipatahkan. Saat Wang Hui berbicara, suaranya perlahan menjadi serak dan dia terus tersedak. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Qiu Ziqian merasa sakit kepala, hidungnya sedikit perih, Bu, aku akan segera pulang. Anak-anak adalah jantung dari orang tua. Bukankah orang tua adalah pihak yang paling disayangi di hati anak-anak mereka? Karena Lin Fan duduk di sebelahnya, dia bisa dengan mudah mendengarkan percakapan antara mereka berdua. Dia memegang pinggang ramping Qiu Ziqian dan berkata, aku akan pulang bersamamu. Qiu Ziqian mengangguk ragu-ragu. Dia tidak ingin merepotkan Lin Fan. Namun, masalah ini benar-benar membutuhkan tindakan dari Lin Fan.
Huang Ling duduk di seberang, meskipun dia tidak mendengar dengan jelas apa yang terjadi. Namun, melihat raut wajah sedih Qiu Ziqian, dia juga tahu sesuatu telah terjadi. Menghibur, Lin Fan pasti bisa membantumu menyelesaikannya, jangan sedih. Berhenti sejenak, lalu bertanya, apakah Anda perlu saya ikuti? Lin Fan berkata, Lamborghini yang kukendarai kemarin sudah datang. Tidak bisa muat 3 orang. Kalian bisa istirahat sepuasnya di rumah hari ini. Baiklah, kata Huang Ling. Faktanya, jika Huang Ling benar-benar mengikutinya, dia masih belum tahu bagaimana menghadapi orang tua Qiu Ziqian. Setelah Lin Fan dan Qiu Ziqian masuk ke dalam mobil, mereka menginjak pedal gas dan melaju dengan cepat. Kota kelahiran Qiu Ziqian terletak di kota Cheduyan, Provinsi Jiang, sekitar 300 km di utara Sungai Lijiang. 2,5 jam kemudian, sebuah jalan tua yang kumuh perlahan-lahan muncul di hadapan mereka berdua. Rumah Qiu Ziqian ada di sini. Di sebuah bungalow dengan sejarah lebih dari 10 tahun, tempat itu tampak agak mirip dengan Qiu Ziqian, tetapi seorang wanita yang telah mengalami pasang surut kehidupan yang tak tertandingi berdiri di depan pintu dan tak bisa menahan diri untuk tidak melihat keluar. Ketika melihat Qiu Ziqian keluar dari mobil super mewah, wajah tuannya yang keriput menunjukkan sedikit kegembiraan. Zixian, kamu kembali. Wang Hui berteriak. Lalu, dia menatap Lin Fan lagi, sedikit ragu, apakah dia pacarmu? Qiu Ziqian baru saja bersiap menjelaskan, ketika Lin Fan menjawab lebih dulu, ya, Bibi, saya Lin Fan, pacar Ziqian. Qiu Ziqian berkata, hatinya terasa hangat. Mata Wang Hui yang keruh bersinar samar-samar. Lalu, dia bertanya, anak muda, sudah berapa lama kamu mengenal Ziqian? Qiu Ziqian mengerutkan kening dan berkata, Bu, ini bukan waktunya untuk bertanya, cepat beritahu aku kenapa ayah ditahan, atau bahkan, kakinya patah. Saat membicarakan hal ini, mata Wang Hui sedikit memerah. Kemarin, ayahmu tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi dia pergi ke toko barang antik, dan kemudian tanpa sengaja merusak barang antik milik orang lain. Orang lain memintanya untuk membayar, tetapi dia tidak mampu, dan kemudian kakinya patah. Kemudian, seseorang menelepon dan mengatakan bahwa jika dia tidak mengambil uang itu untuk menebus seseorang, dia akan mematahkan anggota tubuhnya. Dia tidak punya kaki, apa yang harus saya lakukan di masa depan? Zixian, Lin Fan, kalian harus menyelamatkannya. Wang Huibian berkata, tetesan air mata yang keruh itu, seolah-olah keran telah dibuka, terus mengalir keluar. Lin Fan menghibur, Bibi, jangan khawatir, kita akan menyelamatkan pamanku. Lagi pula, sekarang kemampuan medis sudah sangat maju, kaki pamanku pasti bisa disembuhkan. Setelah beristirahat sejenak, Lin Fan dan Qiu Ziqian kembali duduk di Lamborghini dan bergegas menuju tempat yang disebutkan Wang Hui. Saat ini, toko barang antik Paviliun King Feng. Seorang pria botak dengan gigi emas sedang berjongkok di antara kaki Erlang, mengetuk-ngetuk biji melon, dan menyenandungkan sebuah lagu kecil dengan sangat santai. Ledakan. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh di kejauhan. Kemudian, Lamborghini yang tampak keren itu berhenti dengan mantap di depan toko. Ketika pria botak itu melihatnya, matanya yang menyipit sedikit berbinar, dan dia segera berdiri untuk menemuinya. Selamat datang di Paviliun King Feng. Kami memiliki semua barang dari semua dinasti di toko kami. Apakah Anda perlu saya perkenalkan? Lin Fan berkata dengan santai, toko Anda ditahan kemarin, kan? Oh. Apakah Anda di sini untuk menyelamatkan seseorang? Antusiasme di wajah pria botak itu langsung sirna. Lalu, saya duduk kembali di kursi dan mengangkat kakinya. Siapakah dia dari pihakmu? Pria botak itu mengetuk biji melon dan berkata dengan tergesa-gesa. Dia ayahku. Kata Qiu Ziqian. Pria botak itu berkata, tidak apa-apa. Ketika ayahmu melihat vas porselen biru putih dinasti Song kami kemarin, dia langsung jatuh tersungkur. Kalau kamu merusak sesuatu, kamu harus membayarnya. Ayahmu tidak punya uang, jadi tentu saja kamu harus memotongnya. Kamu mau menjemput ayahmu. Mudah saja, 2 juta. Bayar dengan satu tangan, dan bayar dengan tangan yang lain. Qiu Ziqian berteriak, kau melakukan pemerasan. Pemerasan. Ha! Gadis kecil, jangan bicara omong kosong. Kata pria botak itu. Apa kau tidak takut kami akan memanggil polisi untuk menangkapmu? Tanya Qiu Ziqian. Laporkan, kau harus segera melapor. Begitu. Saat itu, penyelidikan akan menjebakmu atau aku. Pria botak itu mencibir. Anda. Qiu Ziqian ingin mengatakan sesuatu lagi, Lin Fan berkata, 2 juta ya. Kami akan memberikannya. Setelah selesai berbicara, Lin Fan langsung mengeluarkan kartu bank. Pria botak itu tersenyum dan berkata, inilah orang yang mengerti segalanya. Dia menyeringai, memperlihatkan gigi emasnya yang besar dan berkilau, mengambil kartu bank dan menggeseknya di mesin pos. Menetes. Suara yang lembut. Berhasil menggeser.
Pria botak itu memandang 2 juta orang yang tiba dengan cepat, gigi emasnya yang besar bersinar terang, seluruh wajahnya tersenyum seperti selembar kertas manuskrip yang digosok. Qiyu Ziqian berkata, sekarang aku bisa membiarkan ayahku pergi, kan? Oke, jawab pria botak itu dengan santai. Kemudian, dia mengangkat telepon dan menekan sebuah nomor, sambil berkata, kirim orang yang gajinya dipotong kemarin. Setelah selesai berbicara, dia langsung menutup telepon. Tidak lama kemudian, 2 pria bertato dengan penampilan garang dan ganas, serta seorang pria paruh baya yang telah mengalami banyak pasang surut kehidupan, berjalan perlahan mendekat. Setelah Qiyu Ziqian melihatnya, matanya yang indah langsung memerah, dan air mata sebening kristal, seperti tetesan hujan, terus mengalir. Ayah! Qiyu Ziqian berteriak dengan suara serak. Ziqian. Qiyu Yu mengangkat kepalanya dengan susah payah, lemah. Jelas sekali, dia telah disiksa selama 2 hari terakhir. Qiyu Ziqian buru-buru melangkah maju untuk membantu Qiyu Yu yang kaki kirinya kehilangan keseimbangan, dan berkata, ayah, apakah ayah baik-baik saja? Aku baik-baik saja, kata Qiyu Yu. Lin Fan menatap penampilan Qiyu Yu yang menyedihkan, rona dingin terpancar di wajahnya. Ia membuka mulutnya dan berkata, kita telah memecahkan masalah perusakan barang antik itu. Sekarang, saatnya mengatasi kaki yang patah. Begitu saya mengatakan ini, suasana di tempat kejadian langsung menjadi sangat suram. Tercium hembusan napas yang agak kasar di udara. Pria botak itu tidak takut, dia berkata dengan dingin, nak, apa maksudmu? Kedua pria bertato itu juga merasa bahwa Lin Fan tampak enggan, dan mereka pun melangkah maju bersama. Ekspresi wajah itu seolah berkata, nak, pikirkan dulu sebelum bicara. Namun, Lin Fan mengabaikannya dan melanjutkan, saya adalah orang yang tidak pernah menyinggung perasaan saya sendiri, dan saya tidak menyinggung perasaan siapapun. Jika ada yang menyinggung perasaan saya akan membalasnya 2 kali lipat. Kata-kata itu berjatuhan. Lin Fan tiba-tiba melangkah keluar. Kepalan tangan bagaikan angin, kaki bagaikan anak panah. Ledakan, ledakan. Kedua pria bertato itu langsung jatuh ke tanah sebelum sempat bereaksi, dan pingsan. Lin Fan tampak seperti telah menumbangkan 2 lalat, wajahnya tetap tanpa ekspresi, dan dia terus berjalan maju. Pria botak itu melihat ini, matanya membelalak, dan dia terus mundur sambil berteriak, kau. Jangan mendekat. Sepupuku adalah Li Huo Li Xingning. Dia berpikir Lin Fan akan takut dengan nama ini. Namun, hasil tersebut jelas akan mengecewakannya. Benarkah? Lin Fan berkata dengan ringan, dan pada saat yang sama, dia melangkah lagi dan langsung muncul di depan pria botak itu. Retakan. Lin Fan menendang kaki kiri pria botak itu dengan satu kakinya. Apa? Tiba-tiba, seluruh toko barang antik itu dipenuhi suara jeritan seperti babi. Namun, ini belum berakhir. Atau lebih tepatnya, baru permulaan. Lin Fan mengangkat kakinya lagi. Retakan. Kaki kanan pria botak itu juga mengeluarkan suara pelan. Retakan. Selanjutnya, giliran tangan kiri. Retakan. Akhirnya, ini tangan kanan. Pria botak itu tergeletak di tanah seperti lumpur dan pingsan total. Kejam dan kasar. Jangan tinggalkan apapun. Semua ini. Semuanya terlihat di mata Qiyu Ziqian. Namun, dia tidak memiliki rasa takut sama sekali. Penuh dengan emosi dan kegembiraan. Karena, Lin Fan melakukannya untuk dirinya sendiri. Selain itu, gerakannya sangat keren dan tampan. Qiyu Ziqian mengingat setiap gerakan Lin Fan dengan saksama di dalam hatinya. Setelah sedikit mengingat, detak jantungnya tak bisa menahan diri untuk sedikit meningkat. Lin Fan berkata, Ziqian, ayo kita antar pamanku pulang dulu. Oke. Qiyu Ziqian menjawab dengan tergesa-gesa. Setelah beberapa saat, mereka bertiga kembali ke rumah. Setelah melihat Qiyu Yu kembali, Wang Hui sangat gembira. Namun setelah melihat cedera kakinya, matanya kembali memerah. Qiyu Yu menghibur, jangan khawatir, aku baik-baik saja sekarang. Ya. Wang Hui menyeka matanya dan mengangguk berulang kali, apakah kamu lapar? Aku membuat bubur millet, jadi aku akan membawakanmu semangkuk. Qiyu Yu memang sedikit lapar, semangkuk besar bubur millet, terdengar gemuruh di perutnya, dan tak lama kemudian perutnya terasa sakit. Qiyu Ziqian bertanya, ayah, mengapa ayah pergi ke toko barang antik itu? Dan, ayah merusak barang antik itu. Saat menyebutkan kejadian ini, wajah Qiyu Yu tampak ketakutan untuk beberapa saat. Kemarin, setelah pulang kerja, saya tidak tahu mengapa saya salah masuk mobil, dan saya tersandung beberapa anak tangga. Akibatnya, saya memecahkan vas. Bos itu langsung keluar, mengatakan bahwa itu adalah barang antik dari dinasti Song, dan meminta saya untuk membayar 2 juta. Dari mana aku punya uang sebanyak ini? Lalu, mereka menangkapku, dan memukul kakiku. Setelah Qiyu Yu selesai berbicara, tubuhnya bergetar. Jelas, dia masih memiliki beberapa ketakutan yang tersisa. Mata Qiyu Ziqian memerah, dan dia menangis, orang-orang ini hanyalah bajingan dan tukang buli. Mengapa mereka belum ditangkap?
Menurut Qiyu Ziqian, orang seperti ini jelas merupakan pelaku kejahatan berulang. Jika tidak, ia tidak akan begitu tidak bermoral. Setelah menyebutkan kejadian itu, Qiyu Yu tak kuasa menahan napas dan berkata, anak muda, kau agak gegabah tadi. Seharusnya kau tidak memukuli bos itu. Jika dia benar-benar sepupu Li Huo, maka kita akan berada dalam masalah. Wang Hui sedikit gugup dan bertanya, Li Huo? Li Huo yang mana? Qiyu Yu menjelaskan, dulu, saat saya masih bekerja, saya pernah mendengar orang lain membicarakan Li Laohu. Dia adalah bos film kami. Ada ratusan orang di bawah kendalinya. Jika dia tahu bahwa kita mengalahkan sepupunya, begitu dia dipanggil, membaca www. Kansu. Com. Qiyu Yu berkata di sini, secerca keringat dingin muncul di dahinya. Saat sedang senggang di tempat kerja, para pekerja suka menyombongkan diri. Mereka selalu membicarakan Li Huo, membakar, membunuh, menyiksa, dan tidak melakukan kejahatan apapun. Dalam psikologi Qiyu Yu dan banyak pekerja lainnya, Li Huo adalah iblis yang mengerikan. Wang Hui panik, ini. Apa yang bisa kulakukan? Qiyu Ziqian berkata, ayah, ibu, jangan khawatir, aku masih tidak percaya bahwa tidak ada hukum raja di dunia ini. Qiyu Yu menghela napas, ada hukum raja, tetapi bisakah hukum raja melindungi kita 24 jam sehari semalam? Bukan masalah besar. Ayo kita bergerak. Teriak Qiyu Ziqian. Qiyu Yu dan Wang Hui kembali menghela napas. Ini adalah rumah mereka, akar mereka. Jika bukan sebagai pilihan terakhir, mereka tidak mau pergi. Lin Fan berkata dengan santai, Paman dan Bibi, jangan khawatir, saya berjanji, Li Huo tidak akan pernah mengganggu kalian. Qiyu Yu dan Wang Hui mengangguk tanpa memberikan jawaban pasti. Namun, kedua wajah tua yang telah mengalami berbagai suka duka itu masih tampak penuh kekhawatiran. Qiyu Ziqian sepenuhnya mempercayai apa yang dikatakan Lin Fan. Di dalam hatinya, Lin Fan adalah dewa yang maha kuasa. Karena dia bilang begitu, dia pasti bisa melakukannya. Lin Fan melanjutkan, Paman, mari kita obati kakimu dulu. Kamu minum sebotol ramuan ini. Setelah kata-kata itu selesai, Lin Fan menghabiskan 10 juta dari sistem untuk membeli sebotol air minum medis. Hati Qiyu Yu sedikit bingung, dan dia bahkan tidak repot-repot bertanya ramuan macam apa itu, jadi dia langsung meminumnya sampai kenyang. Bersambung.